Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sharing gimana caranya bersaing dengan brand yang sudah besar. Kemarin ada DM yang masuk lewat Instagram saya yang tanya kurang lebih seperti ini. Gimana cara bersaing dengan brand yang sudah besar, sedangkan brand kita baru mulai buka. Yang pertama kali harus diingat, teman-teman jangan minder dulu kalau mau buka usaha. Kalau baru mau buka usaha sudah minder, terus sudah merasa kalah dulu sebelum perang, jadi nanti malah nggak jadi buka usaha. Jadi ada fakta yang menarik nih. Misalkan ada satu brand besar di kategori teman-teman, kalau di kategori saya kan clothing. Nah itu misalkan ada satu brand besar di clothing, walaupun itu sekarang ini sudah terkenal dan brandnya besar yang endorse artis, itu kita jangan minder. Soalnya kenapa seperti itu? Karena walaupun brand besar itu tidak 100% mengambil semua pasar di kategori kita. Maksudnya gimana? Misalnya ada salah satu brand ya, brand A. Brand A ini sudah terkenal sekali, banyak di endorse artis. Di TV juga ada, di media online juga ada. Nah itu nggak 100% semua pengguna itu memakai brand A. Jadi walaupun usaha teman-teman ini baru berjalan misalkan 1 tahun, 1 bulan, atau baru kemarin buka, ya udah nggak usah minder, tetap dilanjut aja. Porsi marketnya kan akan selalu terbagi kan, nggak 100% dikuasai oleh brand yang besar tadi. Dengan tahu fakta itu, teman-teman bisa langsung atau lanjut. Kalau mau buka usaha ya udah lanjut aja, nggak usah minder, nggak usah ngerasa insecure atau gimana, tetap lanjut aja usahanya. Nah kalau perlu kita coba jadi pembelinya, jadi kita ngerasain tuh rasanya gimana, mulai chat dengan CS-nya, terus balas-balasan chat, terus sampai akhirnya beli. Itu respon chatnya gimana, terus barang dikirim itu lama apa enggak, terus nyampe ke tempat kita, terus di unboxing sampai dipakai itu rasanya gimana. Nanti kan jadi ketahuan tuh, oh ternyata beli produk di brand A ini plusnya ini A, B, C, D. Kemudian oh ternyata ada minusnya nih. Minusnya mungkin chatnya lama, atau produknya yang dikirim kualitasnya kurang. Nah itu kan bisa di list dulu, positifnya A, B, C, D, terus negatifnya ketahuan nih A, B, C, D. Nah dari tes kita jadi pembeli itu kita jadi tahu, oh ternyata brand A ini kurangnya ini. Nah dari situ kita bisa nih, kita udah dapet celah nih. Dari situ kita bisa bikin brand kita lebih dari brand A yang terkenal tadi, dengan cara kita kasih yang nggak bisa diberikan brand A tadi. Kemudian yang bisa dilakukan supaya bisa bersaing dengan brand yang udah besar itu, yang pertama, teman-teman jangan bersaing atau perang di harga. Itu yang paling utama. Soalnya kenapa? Misalkan brand A tadi kan produksi kaos ya, kan clothing ya. Produksi kaos kan karena brandnya sudah besar, itu kalau produksi satu SKU aja, satu macam gitu, bisa sampai ribuan atau puluhan ribu. Jadi emang produksi massal.
Nah, kalau dibanding dengan brand kita yang baru kemarin bikin, itu kan kalau kita bikin kan biasanya kan sekitar 1 lusin atau 2 lusin kan ya. Itu karena kita baru berdiri. Dari segi harga produksi aja udah beda itu. Produksi barang yang ribuan dengan barang yang 2 lusin atau 24 pieces itu kan harganya pasti jauh berbeda. Kalau yang ribuan bisa dapat harga yang lebih murah karena biaya bisa dipres, karena kan mainnya kuantitas kan, beda dengan yang produksi 2 lusin. Jadi kalau mau perang di harga sih sangat tidak disarankan sih. Yang kedua, biasanya brand yang sudah besar ini, coba teman-teman perhatikan, biasanya kan tema clothing atau tema kaos itu biasanya umum atau spesifik di satu tema. Nah, ini yang bisa jadi kesempatan buat teman-teman. Makanya dari awal kalau teman-teman mau bikin usaha clothing itu mesti jelas temanya apa, tema yang mau diangkat di clothingannya. Kalau di contohnya di kaos, berarti desain kaosnya itu temanya apa. Nah, itu yang bisa jadi cara bersaing dengan brand yang udah besar. Misal nih, brand yang udah besar biasanya kan umum atau spesifik di satu tema. Nah, teman-teman mesti kuat di tema brand teman-teman. Kalau misalkan desain ya, contohnya tema desain anak motor. Nah, itu kan target marketnya kan juga anak motor kan. Jadi spesifik. Misalkan anak motor nih, ada 2 pilihan, dikasih pilihan ada kaos yang desainnya itu umum, sama dikasih kaos yang desainnya spesifik anak motor. Jadi kalau emang anak motor diberikan 2 desain tadi, harusnya dia akan pilih kaos yang sesuai dengan minat atau passion dari dia. Jadi kalau dia anak motor pasti kan suka dengan kaos yang desainnya motor juga kan. Jarang dia milih yang kaos yang desainnya umum. Itu bisa jadi senjata teman-teman buat bersaing dengan brand besar. Bikin yang spesifik, desainnya mesti spesifik, mesti jelas dari awal tema apa yang mau diangkat. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi kan tidak disarankan perang harga kan dengan brand yang sudah besar. Yang ketiga, sebaiknya teman-teman perang bersaing dengan value. Maksudnya gimana value? Contohnya gini, kemarin saya baru coba beli kaos di brand yang sudah besar nih. Nah, pas sampai rumah saya buka, itu ternyata isinya kaos dengan plastik. Jadi kaosnya dikasih bungkus plastik transparan, terus dikasih plastik hitam, udah gitu aja. Jadi menurut saya, karena kan saya kan punya usaha juga kan, menurut saya ada yang kurang nih. Seharusnya itu bisa ditingkatkan lagi, nggak cuman kaos bungkus plastik terus udah langsung dikirim. Nah, contohnya teman-teman bisa tambahkan bonus, bisa stiker, bisa gantungan kunci yang nominalnya itu nggak mahal kan. Itu bisa buat bonus selain produk yang dibeli. Nah, itu bisa jadi value tambahan buat brand teman-teman. Nah, kalau di Wonderlust, di usaha saya itu selain produk, kita kasih stiker dan kartu ucapan. Jadi kita kasih kartu ucapan terima kasih, dan di dalam kartu ucapan itu kita sampai sebut nama. Jadi nama pembelinya siapa kita sebut. Jadi seakan-akan
pembeli itu jadi merasa spesial karena kan kita udah kasih ucapan terima kasih dan kita udah sebut nama. Nah, dengan tambahan value itu, teman-teman boleh nih kasih harga di atas harga yang dibanderol sama brand besar itu. Jadi misalkan brand yang besar biasanya berapa? Harga kalau mau jual kaos itu biasanya kan 60.000. Nah, teman-teman bisa nih jual harga di atasnya sekitar ya 80.000, 90.000 masih masuk lah. Yang penting masih masuk akal. Dengan tambahan value tadi, bisa di packagingnya lebih dibikin premium, kemudian dikasih bonus tadi, bisa stiker, bisa keychain, terus bisa dikasih kartu ucapan. Seperti di Wanderlust itu dikasih kartu ucapan supaya pembelinya jadi merasa spesial. Nah, value-value itu kalau digabung itu dikasih harga yang lebih mahal dari kompetitor itu masih masuk akal sih kalau menurut saya. Itu tadi 3 cara untuk usaha kecil yang mungkin teman-teman baru buka dan untuk bersaing dengan brand yang sudah besar, sudah terkenal. 3 cara tadi bisa dilakukan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komen, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga usahanya berkah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.